Selamat datang di pembelajaran dari Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Febri Lestari. Saya bisa panggil Ibu Febri. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini ada materi pembelajaran untuk kelas 12 semester ganjil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu surat lamaran pekerjaan. Lalu bab kedua ada cerita sejarah, dan yang terakhir ada teks editorial. Jadi ketiga bab ini akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, lanjut. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan. Kalian pasti sudah pernah menulis surat, tapi bukan surat resmi pastinya, surat untuk teman. Lalu apakah kalian sudah pernah menulis surat untuk melamar suatu pekerjaan? Oke, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara membuat surat lamaran yang baik dan benar. Itu udah tujuan yang utama ya. Lalu yang kedua adalah mengetahui sistematika dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Kenapa sih kita perlu mengetahui sistematika dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan? Karena yang saya lihat masih banyak yang salah dalam penerapannya. Oke, lanjut. Di sini ada mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ialah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh pelamar kepada suatu instansi tertentu. Misalnya kantor, perusahaan, dengan harapan apa? Dapat bekerja di sana. Lalu di sini ada ciri-cirinya dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tentunya harus menggunakan bahasa yang baku, namun tidak berbelit-belit dalam penulisannya. Berarti di sini tidak boleh menggunakan bahasa atau kosakata yang tidak baku gitu ya. Lalu yang kedua menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh si pelamar. Apa sih keahlian kita? Maka kita akan tunjukkan di surat lamaran ini. Lalu yang ketiga tepat pada sasaran. Misalnya surat itu harus ditujukan kepada HRD suatu perusahaan. Maka yang kita tuliskan atau yang kita tuju yaitu HRD dari perusahaan tersebut. Atau misalnya kita mau ngelamar di sekolah, mau jadi guru, berarti yang harus kita tuju itu kepala sekolahnya gitu. Oke, lalu di sini ada unsur-unsur dalam surat lamaran. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Artinya kita menulis surat itu di mana sih? Misalnya kalau kita menulis surat di daerah Bogor, berarti kita tulis tuh Bogor, lalu tanggalnya, bulan dan tahun. Kemudian jumlah lampiran. Apa sih lampiran itu? Misalnya dalam surat lamaran pekerjaan, kita melampirkan ijazah terakhir kita, misalnya ijazah SMA kita. Maka ditulislah lampiran, jumlah lampiran misalnya ada 1, yaitu misalnya ijazah itu sendiri. Dan yang ketiga perihal surat. Untuk apa kita mengirimkan surat itu? Misalnya dituliskan untuk lamaran pekerjaan. Oke. Lalu yang keempat ada alamat surat. Kita alamat surat itu juga untuk siapa dan di mana lokasinya. Itu alamat surat pentingnya gitu ya. Lalu yang kelima salam pembuka. Salam pembuka di sini biasanya dengan bahasa yang formal, yaitu misalnya dengan kata dengan hormat. Lalu isi surat. Isi surat itu di sini tujuan kita tuh apa sih mengirim surat ini? Misalnya untuk melamar pekerjaan, lalu dituliskan tuh di situ tuh mau pekerjaan di bidang apa, untuk apa. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang si pelamar. Oke. Yang ketiga di sini ada surat lamaran terbagi 2 lagi. Yang pertama surat lamaran dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup atau tidak gabung dari riwayat hidup itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada bagian isi surat lamaran pekerjaan. Isinya itu yang pertama atau paragraf pertama itu tentang bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya tuliskan saja kalau kalian misalnya dapat informasi ini dari koran, maka tuliskan tuh saya mendapatkan informasi dari koran Kompas bahwa perusahaan ini membutuhkan
staf untuk bekerja di sini. Lalu paragraf kedua tentang keterampilan Anda, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan Anda. Maka situ kita harus tunjukkan tuh keterampilan kita tuh apa misalnya di situ. Lalu pendidikan terakhir itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Lalu pengalaman jika sudah pernah bekerja sebelumnya. Lalu paragraf ketiga, bersihkan perasaan Anda apabila diundang untuk tes wawancara. Dan pastikan Anda dapat dihubungi kapan saja. Itulah pentingnya kita menaruh nomor handphone yang aktif. Oke. Lalu di sini ada unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada struktur. Apa sih struktur itu? Struktur itu contohnya seperti atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Itu salah ya strukturnya ya. Harusnya yang betul itu atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Itu baru betul. Kenapa tadi yang pertama salah? Karena yang pertama itu atas perhatiannya. Perhatian siapa? Kalau misalnya kita ganti dengan atas perhatian Bapak atau Ibu itu kan lebih tepat sasaran. Lalu diksi. Diksi itu apa sih? Pilihan kata yang tepat. Saya sini tadi yang sudah saya contohkan itu salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya yang formal adalah dengan hormat. Gitu ya. Lalu ada kejelasan kalimat di situ. Kejelasan kalimat artinya penggunaan kalimat pun harus singkat dan jelas. Penggunaan kalimat panjang, lebar akan membuat orang jenuh membacanya. Jadi, aduh, gak lama-lama deh nih bacanya, udah langsung taruh aja. Ya, harusnya kan gak kayak gitu ya. Harusnya kita membuat surat lamaran tuh semenarik mungkin agar si perusahaan tersebut tertarik kepada kita. Lalu kaitan antar kalimat. Oke. Kaitannya harus berkaitan. Kenapa? Jangan sampai ada kesalahpahaman dari si perusahaan dalam pembacaan surat. Oke, lalu yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan. Ini yang sangat penting, yaitu penggunaan kata-kata baku dan tepat dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Silahkan referensi belajar, kalian cari dari internet boleh, dari LKS juga dipakai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi saya gitu.